Jadi kegiatan main strateginya itu ada 4, Mas. Testing masif, tracing masif, isolating, treatment. Jadi 4 ini terus sampai terbukti ada vaksin nih, Mas. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Selamat datang Bapak Edi Sugiarto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan lagi tren COVID ini ada peningkatan yang signifikan. Oh, luar biasa nih peningkatannya. Agak. Tapi sempat zero ya Pak? Sempat zero, kita sempat zero seminggu, tapi muncul 9, sekarang sudah 31 deh. 31 ini. Tapi dari 3-4 bulan yang lalu itu hanya sekitar 15, nah sekarang penambahannya 16. Itu karena perubahan dari ke new normal apa gimana Pak? Iya betul, ini pertanyaan Mas Budi bagus. Jadi new normal saya kurang begitu setuju, yang betul itu new norm, norma baru. Oh, norma baru. Jadi norma baru atau di Jawa Barat namanya adaptasi kebiasaan baru, di pusat diakomodir itu adaptasi kebiasaan baru. Jadi sekarang nanti tatanan berubah, Mas. Tatanan semua kehidupan kita berubah. Jadi tidak seperti yang dulu lagi, yang namanya pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, keep distance itu long life. Oh, long life. Nanti sekarang sudah kita harus dibiasakan berdampingan dengan penyakit itu. Sama dengan seperti contoh lah beberapa penyakit yang terdahulu HIV, TB itu kan kita berdampingan terus. Ancaman itu selalu ada. Dan tren ini dengan dibukanya moda transportasi berpeluang ada transmisi baru. Berpeluang ada katakanlah spreader baru, berpeluang orang berkerumun yang justru itu harusnya tidak boleh berkerumun itu, Mas. Iya. Jadi berkerumun itu membuat potensi untuk penularan atau transmisi baru bisa terjadi. Tapi ini ada prasyaratnya nih Mas. Seseorang itu bisa terpapar atau bisa tertular kalau ketidakseimbangan dari 3 komponen. Yang pertama host tubuh kita, dari diri kita, tubuh kita Mas. Itu harus punya kekuatan imunitas seluler, imunitas humoral. Jadi dalam tubuh kita punya antibodi untuk menangkal semua penyakit, bakteri, virus, kuman. Host. Terus agent itu virusnya nih, bisa bakteri, virus, kuman. Nah, virus kita bisa macam-macam Mas, virus HIV, sekarang COVID-19. Itu kalau virulensi tadi masuk ke tubuh manusia tergantung dari 3 lagi Mas. Viral dose, jumlah dosis viral yang masuk atau viral loadingnya lah. Frekuensinya sama durasinya. Kalau seberapa sering saya berkumpul di kerumunan, seberapa sering saya terpapar oleh virus itu potensial tertular. Contohnya lah, sekarang yang terjadi hari ini ya, itu maaf, ini baru pertama kali ini. Iya. Terjadi di fasilitas kesehatan itu karena yang bersangkutan di rumahnya praktek, ya, dia sering ketemu dengan yang mungkin ada yang positif dan berulang, Mas. Itu potensial tertular. Nah, terus lingkungan nih, Mas. Tadi lingkungan kita lingkungan buruk, fasilitas sanitasi buruk, udara buruk, misalkan Mas. Kebiasaan buruk, kurang gizi, nah itu faktor-faktor yang mempengaruhi orang mudah tertular. Yang menarik lagi Mas, yang kita proteksi itu yang penyakit diabetes, hipertensi, usia lanjut, yang berikutnya ibu hamil dan anak kecil itu wajib diproteksi. Jadi kalau anak kecil, ibu hamil tidak boleh hadir di kerumunan. Kalau kerumunan pun harus jaraknya 1,5 meter lebih. Itu anak kecilnya batasan umurnya? Balita. Oh, kalau TK, makanya TK sekarang sekolah-sekolah itu ya? Sekolah karena kemungkinan mereka kan, maaf, secara alamiah anak-anak itu mudah berkumpul, main, bergabung, jadi berpeluang stop dulu. Sampai Desember belum dibuka. Gitu. Yang menarik Mas, COVID ini unpredictable karena apa? Sekarang kan sudah dibuka semua nih Mas. Iya, layanan publik. Layanan publik, nah itu risikonya makin tinggi. Makin terbuka proses transmisi di setiap lini tadi. Makanya adaptasi kebiasaan baru ini di semua tatanan itu harus sudah berubah untuk tadi protokol kesehatan dipakai terus-menerus. Nah, every time, everywhere. Mengenai protokol kesehatan nih Pak. Ya, boleh Mas Edi. Itu Dinkes sendiri punya misalnya rencana apa nih Pak dengan layanan publik, misalnya mall, sekolah dibuka,
Iya. Terus ya banyak lah. Kalau perbankan kan dari dulu masih Iya. dibuka sampai sekarang. Iya. Tapi itu kan layanan itu kan berbeda-beda, Pak. Betul. Proses kerumunannya, adaptasinya berbeda-beda. Iya. Apakah protokolnya berbeda-beda, Pak? Iya, betul. Ini menarik pertanyaan. Jadi protokol kesehatan itu pada prinsipnya buatlah safe community. Safe community, dan yang berikutnya bagaimana memprotek masyarakat. Jadi melindungi dan membuat safe community. Protokol kesehatan secara umum, pemakaian masker, Mas, itu mengurangi 95% proses transmisi. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir, atau hand sanitizer yang seperti tadi di depan, betul. Terus, setiap katakanlah pintu masuk, itu dikasih jarak, Mas. Ada jarak, pokoknya antara saya dengan Mas Budi itu paling itu 1,5 meter. Antrian berikutnya 1,5 meter. Itu semua layanan apapun, Mas. Terus, hindari ruang tunggu yang padat. Jadi dikasih space. Misalkan tempat ruang tunggu itu 101 gitu, terus jadi selang-seling. Semua itu agak lama tuh, Mas. Mungkin sampai 2022. Saya ini. Jadi kebiasaan ini mungkin sampai 2022. Yang menarik lagi, Mas, hindari atau keep distance itu perlu di semua tempat. Jadi sampai kapanpun, sampai nanti terbukti ada vaksin baru, itu baru aman. Jadi tujuan kita safe community ujung-ujungnya. Nah, yang menarik lagi, ini pertanyaan bagus, semua tatanan fasilitas publik itu pakai semua, Mas, protokol kesehatan apapun. Sederhana sebetulnya, Mas. Jadi masker ini mengurangi 95%. Ditambah kalau ada face shield, ada kebiasaan cuci tangan, every time, everywhere tadi, udah 100% hilang. Oh gitu. Yes. Oke. Nah, yang menarik untuk anak-anak kan susah. Iya, benar. Katakanlah maaf, pasti dilepas atau main dia pelukan, sama teman-temannya kan udah kangen nih. 3-4 bulan nggak ketemu. Itu berpeluang tambah erat. Anak-anak itu bagus banget, sehingga potensi transmisi makin besar. Jadi protokol kesehatan itu berlaku universal di semua negara, Mas. Sekarang ini kan Kota Cirebon kan naik kembali nih. Ya. Yang positifnya. Betul. Sedangkan regulasi sebelumnya kan sempat sampai 0 nih, Pak. Ya. Ini karena apa, Pak? Ya, betul. Ini menarik ya. Karena pertama, testingnya makin masif. Jadi kegiatan main strateginya itu ada 4, Mas. Testing masif, tracing masif, isolating, treatment. Jadi 4 ini terus. Sampai terbukti ada vaksin nih, Mas. Jadi 4 ini sampai kalau di Kota Cirebon sampai Desember kami perang nih sama COVID nih. Jadi testing masif, makin banyak testing makin kedapatan. Temukan 1. Dari 160 kemarin temu 1 gitu, Mas. Karena masif sekarang testing nih. Untuk Kota Cirebon aja rencana 10.850 untuk testing. Rapid. Nah, rapid ini, dan untuk swab-nya 7.000 sampai Desember nih. Sekarang sudah 6.500-an yang rapid, swab sudah 1.700-an. Dari jumlah penduduk di Kota Cirebon. Iya. Itu tidak semuanya karena kosnya kan tinggi, Mas. Satu rapid itu hampir 200.000. Kalau sekarang Kemenkes malah 180.000. Kalau PCR atau swab tadi itu menghabiskan 1,1. Wah, luar biasa. Banyak. Ya, jadi kosnya lumayan. Ini bisa sampai 18 bulan mungkin ya? Iya, mungkin. Mungkin itu. Masalah vaksinnya kan belum masih. Nah, itu dia. Begitu vaksin ditemukan, kita baru nafas lega. Selama belum, masih harap-harap cemas. Nanti lama-lama berdampingan seperti TB, corona sebelumnya ya? Iya, seperti HIV, seperti TB itu kita berdampingan. Iya. Kita bisa meminimalisir risiko, bisa memanage faktor transmisi, bisa memperkuat daya tahan tubuh masing-masing individu di masyarakat. Yang menarik, Mas, untuk kesehatan itu hanya 2, Mas. Penguatan fasilitas laboratorium, penguatan surveillance, penguatan kita rumah sakit. Itu harus disiapkan terus-menerus, harus diperkuat. Kemampuan laboratorium untuk testing tadi, untuk swab, atau PCR, polymerase chain reaction, untuk puskesmas surveillance-nya harus lebih agresif, cepat dan tuntas, Mas. Kayak sekarang ada kasus tambahan ini, Mas, 1 nih, itu di tracing semua, Mas. Yang pernah ketemu serumah, sesumur, sedulur, sekasur, selembur itu wajib di tracing semua, Mas. Yang pernah kontak erat, misalkan saya dengan Pak Budi atau dengan teman-teman di sini, itu wajib dites semua nih. Itu jangka waktu ke belakang 4 hari atau berapa hari? 14 hari ke belakang. 14 hari ke belakang. Harus di testing semua yang ketemu. Satu orang bisa dapat 30, 40 tuh yang kontak erat sebelumnya. Iya, di rata-rata 1 orang sehari ketemu 4 kali ya? Iya, kurang lebih 38, 40-an orang lah.
Itu pasti setiap orang. Jadi kita kemarin tracing sudah ribuan ya. Dari 30 aja ribuan, Mas. Itu contoh tadi, rapid 6.000 itu berarti tracing. Swab 1.700 itu tracing, hasil tracing. Hasil tracing. Iya. Jadi luar biasa, Mas. Nah, setelah swab 1.700 tadi, positif 31 per hari ini. Per hari ini. Tapi sembuh 15. Nah, menarik yang sembuh nih, Pak. Itu sembuh itu karena daya tahan tubuh dia, atau memang diasupkan obat dan lain-lain, seperti apa, Pak? Ya, ini menarik pertanyaan Mas Budi. Sembuh itu secara umum, Mas, karena virus itu harus dari tubuh diri sendiri, jadi antibodi yang ada. Tapi protokol di kesehatan, Mas, dia harus diberi antibiotik azithromycin 5 hari, 2 kali 1. Acetaminophen 2 kali 1 selama kurang lebih 10 hari. Multivitamin, vitamin C terutama 1.000 mg terus sampai 7 hari. Itu biasanya sembuh insya Allah. Oh, insya Allah. Dengan pemakaian obat itu selama ini di kota atau di wilayah 3 kota Cirebon itu kesembuhannya nyaris 97%. Oh, efektif ya? Efektif. Jadi makanya kita agak sedikit lega karena kemampuan wilayah 3 ini cukup lumayan bagus, Mas. Kalau tidak ada penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, gangguan paru, atau katakanlah penyakit paru obstruktif penaun, atau yang kalau di kita namanya gagal ginjal, itu peluangnya sembuh. Tapi kalau ada penyakit-penyakit komorbid tadi, nah itu yang berpengaruh terhadap angka kematian. Itu nanti prosesnya, kalau misalnya dia sendiri ada penyakit semacam hipertensi, diobatin. Jadi 2 obat yang hipertensi atau diabetesnya ditambah obat-obat tadi. Jadi lebih ketat. Dia harus diisolasi itu. Harus Isolasi di rumah sakit, nggak bisa isolasi mandiri. Tapi kalau orang yang, kalau sekarang istilah sekarang OTG, Mas, dengan gejala ringan sedang, itu boleh isolasi mandiri di rumah. Dengan tadi, penguatan vitamin C, multivitamin, obat-obat tadi, Mas. Dikontrol oleh dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Gitu jadinya. Nggak boleh sendiri, mandiri, namanya isolasi mandiri itu betul mandiri, tapi tetap komunikasi dengan petugas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Dia juga nggak boleh keluar ya? Nggak boleh. Nanti RW setempat, kayak sekarang terjadi di Ciremai bagus itu, patungan, sama Dikun juga bagus, patungan, makan 3 kali dikasih disodorin, Mas, dia nulis apa, misalkan pagi apa, siang apa, malam apa, nanti RW patungan bikinkan, kirim, taruh di depan itu. Sudah bagus. Berjalan ya? Di kota Cirebon udah berjalan. Itu sudah berhasil menyembuhkan kurang lebih 8 orang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih untuk RT RW di kota Cirebon yang saya akuin itu luar biasa. Punya kemampuan, kalau bahasa kami lah, lumbung makan untuk si yang terdampak. Iya. Dia memberi apresiasi, tidak menstigma. Iya. Itu tidak, yang namanya positif COVID bukan berarti stigma. Nggak ada, Mas. Dia kayak Bupati Kerawang, Wali Kota Bogor, itu kan langsung terus terang bagus. Iya. Soalnya kan banyak yang takut ya. Iya, ketakutan. Betul. Apalagi blow up media. Betul. Ini Mas Budi bagus ini, menetralisir untuk mengurangi hoax tadi. Iya. Jadi tidak boleh ada stigma, dan ini bisa disembuhkan, artinya potensial kesembuhan di wilayah 3 ini 97%. Iya. Cukup bagus, cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita udah kena nih, Pak, COVID misalnya, terus sembuh, mungkin terkena lagi? Untuk terkena lagi lebih kecil. Oh, lebih kecil. Makanya untuk imunnya tuh punya antibodi. Tapi tadi, Mas, kenanya dia tuh harus ada 3 tadi. Virulensi kumannya mutasi atau mutan. Durasinya lama. Frekuensinya sering. Jadi sering ketemu dengan virus penular tadi, sering kontak terus, kayak petugas medis contohnya. Nah, itu wajib diproteksi banget, APD-nya harus super ketat. Karena di loading virusnya lebih banyak. Protokol untuk APD dia sendiri. APD untuk petugas kesehatan harus lebih ketat. Jangan ikut-ikutan masyarakat umum belanja beli bawang pakai APD, itu keliru. Ada yang pakai itu keliru, pakai face shield itu keliru, belanja bawang keliru. Itu petugas medis yang baik di puskesmas maupun di rumah sakit yang potensial untuk tadi, Mas, terkena viral load atau loading virus yang lebih banyak, durasi pertemuan dengan kontak lebih sering, dan lama juga berpengaruh, Mas. Jadi kalau Mas Budi ini jarang ketemu dengan orang, hanya keluarga atau lingkungan terdekat, itu lebih kecil potensial untuk terjadi transmisi. Tapi kalau sering ketemu dengan kerumunan, sering ketemu di tempat-tempat umum yang tanpa masker, sudah berpeluang. Ini juga kemarin atau hari ini yang terjadi, itu 2
yang positif tadi, yang tadi Mas, di rumahnya praktek, pasiennya banyak. Ya. Itu peluang tuh. Di antara pasien itu bisa jadi terjadi transmisi. Kadang-kadang pasien agak sedikit kurang jujur, dia tidak terbuka bahwa dia habis bepergian dari epicentrum, keluhannya apa, seringkali diam-diam aja. Ya. Jadi kurang terbuka. Yang dia sampaikan hanya keluhan utama, tapi riwayat perjalanan, riwayat kontak erat dengan yang positif nggak cerita. Nah itu yang berpeluang membuat transmisi ke petugas. Depan rumah saya dokter, Pak. Bukan praktek nih. Tapi ya insya Allah Aman, insya Allah. Insya Allah. Aman, insya Allah. Karena prinsipnya tadi Mas, asal pakai masker, cuci tangan. Kalau saya dari bepergian masuk rumah, itu harus ganti dan mandi. Sebelum peluk anak atau cucu. Itu protokol itu ada di luar rumah, di dalam rumah, dalam perjalanan, atau dalam pertemuan. Semua institusi 10 tatanan PHBS itu wajib pakai semua. Ini adaptasi barunya, Pak. Ya, adaptasi kebiasaan baru lah. Itu yang lebih tepat, bukan new normal. Nah, ada satu hal yang menarik, Pak. Saya lihat berita nih, Pak. Tanggal 13 Juli kemarin, Pak Gubernur kan sudah mengeluarkan namanya sanksi penggunaan masker di pelayanan publik. Oh iya, betul. Gitu. Ya. Dan akan diterapkan tanggal 27 Juli nih, Pak. Ya. Ini proses nanti regulasi berikutnya nih seperti apa, Pak? Dendanya? Oh iya. Atau seperti apa? Itu Pak Gubernur bagus karena membuat jera atau efek katakanlah shock terapi untuk masyarakat yang lupa. Iya. Tapi kalau di Kota Cirebon sudah sosialisasi, sudah kasih penerapan, tapi belum dihukum minggu kemarin. Kita dikasih denda aja, dikasih peringatan di apa? Ada Satpol PP di beberapa ruas jalan di Kota Cirebon. Itu ternyata cukup tinggi yang tidak pakai. Nah itu Pak. Itu banyak banget. Nanti makanya dikasih denda itu supaya ada shock terapi. Nanti sebetulnya bukan uangnya, karena nanti itu untuk fasilitas publik juga, dan mungkin nanti gubernur ini menarik karena kuncinya ini masker ini. Jadi nggak boleh lupa tuh. Di manapun masker itu wajib. Anak kecil, pokoknya semua usia, semua kegiatan. Dan ini Pak Gubernur juga menarik ya, untuk Jawa Barat ini kalau menurut kami agak kreatif. Kreatif apa? Sistemnya bagus. Cuma karena beberapa kota lintasan transportasi yang tidak bisa dibendung, contohnya Kota Bandung, Kota Cirebon termasuk. Iya. Nah itu peluang transmisi, hati-hati. Kalau saya pribadi sebutannya bukan new norm, tapi new danger. Danger. Yes. Kalau saya pribadi kalau ditanya, ini new norm bukan. Kalau saya bahaya baru, new danger. Terbukti sekarang di semua daerah peningkatan di Indonesia sehari ini pun naik. Tinggi ya. Ya itu artinya bahaya baru. Tapi kalau kami sebut bahaya baru kan orang jadi pada takut. Nah. Iya, panik lagi. Panik lagi. Jadi sekarang saya justru adaptasi kebiasaan baru lebih bagus. Iya, iya. Lebih persuasif, lebih halus, dan mudah-mudahan masyarakat mengerti. Tapi banyak kemarin bukti minggu kemarin waktu razia Pak Wali Kota itu masih banyak ditemukan yang tidak pakai masker. Nah, itu juga ramai Pak. Itu langsung dikasih Mas. Wali Kota kan razia sampai pedagang-pedagang. Sempat beberapa bulan yang lalu juga. Akhirnya ramai pedagang. Sekarang boleh dibuka positif agak tinggi lagi. Betul. Untuk diketatin ribut. Iya, betul. Itu betul loh. Ini menarik Mas Budi. Di populasi kita di masyarakat Mas itu ada bisa dibagi 4 nih Mas. Ada yang reject Mas, reject di awal Mas. Yeah. Ada yang repatriasi. Yeah. Ada yang angry, marah Mas. Yeah, yeah. Marah banget tuh nih. Iya, sampai ada ramai marah. Nah, itu yang pertama katakanlah reject tadi itu kelompok yang lumayan Mas. Yang repatriasi yang tadi Mas, orang sudah paham, dia kayak petugas-petugas kesehatan, beberapa masyarakat, pokoknya kalangan lebih educated itu cenderung repatriasi, dia mengerti Mas. Bahwa ini potensial bahaya. Tapi ada yang tidak mengerti, marah banget. Marah Mas, angry itu. Marah banget. Apalagi saat lockdown kemarin atau karantina. Dia merasa bahwa ini kan matinya bukan karena virus, tapi karena kelaparan. Iya. Itu bisa, mungkin kan itu benar itu Mas. Jadi komposisi itu betul, justru kita harus mengantisipasi bahwa karena di masyarakat tadi ada katakan 4 komponen tadi, kita mesti siap-siap sosialisasi tadi. Yang seperti hari ini, makanya begitu diundang Mas Budi untuk ini, untuk kegiatan di tempat Mas Budi ini kami merespon karena ini bentuk sosialisasi supaya masyarakat tidak panik. Jadi yang 4 tadi, panik, reject,
repatriasi, angry. Itu 4 itu, Mas. Itu supaya tidak terjadi. Sudah yang kita inginkan repatriasi semua. Dia sudah mulai adaptasi ke new norm ini, norma baru ini. Norma baru. Iya. Dan itu adaptasinya tadi, Mas, yang namanya masker tadi di depan, cuci tangan, hand sanitizer, keep distance, ini bentuk protokol kesehatan. Jadi saya terima kasih karena bentuk kegiatan partisipasi masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Iya. Nggak boleh jadi objeknya, dia harus dilibatkan secara aktif. Kayak kemarin Pak Wali Kota menyebarkan hampir 30.000 masker. Jadi setiap orang yang ditemukan tidak pakai masker itu dikasih, tapi dikasih edukasi. Nanti ini harus dipakai terus, dicuci. Dia dikasih 1 atau 2, tergantung yang ditemukan. Banyak tuh ratusan. Udah disebar, Mas. DPR kemarin 16.000, Pak Wali Kota hampir 30.000, jadi cukup banyak, Pak. Kita siap bantu nih, Pak. Iya, ini termasuk bentuk bantuannya. Jadi satu sosialisasi lewat jaring media sosial ini yang mungkin bisa lebih efektif juga. Masyarakat tertentu bisa menerima, tapi intinya kalau saya pribadi new danger. New danger, istilah baru nih, Pak. Ya, new danger, ya, bahaya baru. Bahaya baru. Bukan new normal, new danger. Nah, ada yang menarik lagi, Pak. Sama, saya juga jadi kalau di rumah kan akhirnya lihat berita, Pak. Iya, betul. Nah, ini juga mutasi baru COVID-19 kan lari ke airborne. Betul. Darat. Betul. Nah, sedangkan yang dulunya droplet nih, Pak. Betul. Kita mengantisipasi bentuk penanganan pencegahan penularan lewat droplet. Ya. Lebih bahaya lagi ketika ini udah airborne, Pak. Iya, betul. Ini bagus nih, ya. Pertanyaan bagus nih, Mas. Jadi aslinya primer itu droplet, Mas. Yeah. Inhalasi. Sekali droplet itu sekian ratus ribu kuman. Sekarang beberapa sampel penelitian, kurang lebih 26 sampel, 26% loh, Mas. Jadi masih belum ada terbukti airborne, penularan lewat udara. Kalau di dunia medis, Mas, yang terbukti 100% itu lewat inhalasi. Jadi kalau orang dokter anestesi kan memasukkan intubasi itu, nah itu langsung, Mas. Atau THT. Iya, THT. Bukan, itu tinggi itu inhalasi. Atau dokter gigi yang pakai alat tuh. Iya. Itu kan ada inhalasi itu. Itu makanya di dunia medis itu benar, tapi lewat tindakan tertentu. Ternyata dari penelitian yang terbaru benar. Iya, berarti Mas Budi nih update. Itu bisa airborne. Itu sama seperti TBC. Iya. Itu dominan, lebih bahaya lagi. Karena ada combine. Dropletnya sudah pasti, itu sudah terbukti. Nah sekarang ada pembuktian baru lagi, bisa lewat airborne. Yang dulunya disangkal, Mas. Iya. Dunia medis selalu begitu. Kadang ada pembuktian yang premis-premis baru yang terbukti berikutnya. Contohnya waktu antibiotik. Alexander Fleming, contohnya antibiotik. Itu penemuan itu kan tadi disangkal. Begitu terbukti dia lalai, ada jamur, mati kena percikan tadi, jamur tadi, terbukti bahwa bisa. Beberapa hal bisa seperti ini. Tapi, Mas, satu-satunya untuk menghindari, tadi hindari kerumunan, Mas. Hindari kerumunan kalau dia lewat udara, itu potensial menular cepat banget. Apalagi di fasilitas tertutup, ya AC. Ruangan tertutup itu hindari lebih dari 2 jam. Makanya tadi saya tanya, Mas Budi berapa lama? Setengah jam, oke. Kalau 2 jam, kami harus keluar dulu. Udara segar, dan itu penting, Mas. Kalau Mas Budi, diskusi di ruangan tertutup, itu maksimal 2 jam. 2 jam. Lewat itu keluar dulu, Mas. Karena itu potensial terjadi sirkulasi internal yang antara sentral muter aja, Mas. Kalau di situ ada spreader, kita bisa tertular. Kalau daya tahan tubuhnya lagi lemah, Mas. Contohnya, Mas, maaf ya, Mas, Wali Kota Bogor, positif, istri anaknya enggak. Bupati Kerawang juga gitu, jadi arti individual. Ada di kami, positif di Kota Cirebon, Mas, itu istri dan 3 anaknya negatif. Alhamdulillah. Jadi seperti itu artinya, setiap orang punya kekebalan. Tapi untuk mengurangi potensial tertular tadi, ikhtiar. Ikhtiar itu bagus, Mas. Contohnya misalkan saya punya kambing, nggak saya ikat, ya bisa hilang, bisa kabur. Ini juga sama. Kalau ada alat yang bisa memproteksi, masker yang sederhana, tapi 90% bisa memproteksi, kita pakai. Atau cuci tangan pakai hand sanitizer, itu sederhana tapi efektif. Kalau ada wastafel atau air mengalir, lebih bagus lagi pakai sabun. Sabun itu efektif. Iya. Jadi kalau ada tempat-tempat tertentu meja, dilapanya pakai sabun ini, dilap basah, insya Allah clean tempat-tempat ini. Kalau pakai by clean atau maaf itu merek dagang, berkarat kan? Iya. Natrium hipoklorit kan karat, jadi sabun bisa. Jadi cukup mematikan, sering dilap pakai sabun.
Misalkan habis diskusi nih, contoh hari ini bisa dilap. Dilap pakai sabun. Iya. Terus nanti tangan kita yang bersih aja harus dicuci juga. Tetap pakai masker. Keren. Gitu. Jadi tindakan yang cukup efektif, keep distance, masker, cuci tangan, atau hand sanitizer, itu efektif. Hindari kerumunan, keep distance. Salah satunya. Dan itu terus-menerus. Tapi sekarang makin ramai kerumunan, Pak. Itu dia. Makin banyak kerumunan. Itu yang saya sebut new danger. Karena orang banyak mungkin belum sampai ke bawah, yang seringkali menganggap sudah lelah. Apa lelah tuh tadi? Capek lah. Mereka udah 3 bulan. Akhirnya merasa sudah bebas nih. Apalagi kalimatnya new normal. Keliru. Kalau saya pribadi itu keliru. New danger. Bahaya baru. Karena sudah dibuka lagi itu bahaya baru. Terbukti sekarang peningkatan semua. Di Surabaya meningkat, di Bandung yang tidak dikira itu secapa meningkat 1.200. Tapi itu contoh menarik tuh Mas. Dari 1.000 itu 17 yang dirawat. Itu artinya 1.000 lebih mereka punya daya tahan tubuh. Atau istilah dulu namanya orang tanpa gejala. Dia konfirmasi, tapi gejala klinisnya minimal. Itu potensial sembuh sendiri itu. Itu saya senang juga, artinya senangnya kalau sempat 1.200 masuk semua itu bahaya banget Mas. Tapi terbukti waktu Kasat wawancara live itu bagus Pak. Yang dirasa apa? Nggak ada apa-apa, cuma sedih aja karena sesak 10 pilek enggak langsung. Itu tidak direkayasa benar Pak. Dan ternyata dari teman kami yang di sana hanya 17 yang masuk. Artinya saya senang artinya beberapa Mas kekuatan tubuh orang Indonesia artinya Mas dapat berkah lumayan tuh. Iya. Dibanding beberapa negara tertentu yang cepat banget. Nggak stres Pak kayaknya Pak. Ya benar, itu be happy. Jadi kuncinya daya tahan tubuh itu meningkat. Pertama, doa Mas. Semua agama. Itu doa itu memberi kekuatan imunitas sel kita Mas. Yang kedua happy. Jadi kalau saya sad, penuh stres, segala macam, itu daya tahan menurun Mas. Kekuatan tentara di tubuh kita menurun. Tapi kalau happy, disertai doa itu bagus, kenceng banget. Si tentara di tubuh kita geraknya cepat dan langsung Mas, antigen itu. Antigen masuk, antibodi keluar. Antigen masuk, antibodi keluar. Cepat. Itu penting tuh Mas. Jadi doa itu utama. Ya. Karena apa Mas? Semua ciptaan Tuhan, ya hanya Tuhan yang bisa katakanlah menyembuhkan. Kita berikhtiar saja. Bisa jadi suatu saat Mas, si virus ini bermutasi, mutan. Bermutasi itu lebih ganas lagi. Bisa jadi. Atau dengan kekuatan doa tadi, si virus ini melemah secara alami. Kapsulnya bisa lisis sendiri. Bisa jadi lisisnya karena kekuatan Allah. Sekarang nih Mas, siapa yang bisa menghindari airborne Mas? Nggak bisa. Iya, itu justru itu. Itu contohnya Mas. Jadi maksud saya, doa di situ Mas. Keberhasilan semua ikhtiar manusia Mas, itu kelipatan dari doa. Jadi sukses itu ikhtiar pangkat doa. Apapun Mas, semua hal bisa dibuktikan sekarang nih. Penguatan pengobatan, kita berikhtiar nih ngasih acetylmivir, Avigan, azitromisin, vitamin C. Kalau tidak ada D, pangkat itu 0, 1 aja. Tapi begitu dikalikan doanya 2 kali, 3 kali itu 1 pangkat 3. Jadi pede dengan obat, tapi doanya nggak disertai, belum tentu sembuh juga. Iya, belum tentu sembuh. Karena cuma 1. Artinya hanya ikhtiar doang Mas. Tapi begitu dipangkatkan D, jadi doa itu pangkat tadi. Nah itu Mas. Luar biasa. Keren nih Mas Budi. Tapi ada lagi Pak, punten nih Pak. Mungkin ini kan regulasi protokol baru nih Pak, untuk mau diterapkan. Itu saya tertarik tentang layanan ini, bukan layanan publik sih sebenarnya. Semacam WC umum nih Pak. Iya, betul. Itu kan bahaya sekali Pak. Iya, betul. Penggunaan WC umum di layanan publik yang notabene bukan 1 orang dan kita tidak mengenal nih Pak. Betul. Nah, penyerangan COVID itu terhadap kita kan, luar biasa. Betul. Makanya kalau saya kadang-kadang menghindari WC umum nih Pak. Ya. Nah, itu ada penerapan yang harus disepakati WC umum harus seperti ini gitu sehingga nyaman. Karena itu mungkin ya kalau saya lihat baca-baca misalnya di Jakarta Tinggi itu kan penggunaan hal-hal yang bersama itu. Betul. Ini 100, bukan mungkin, pasti itu. Iya. Jadi Mas Budi benar, jeli.
WC umum atau toilet umum harus yang paling utama. Karena tempat berkumpul orang, tempat orang memegang apapun Mas di situ, baik pegangan pintu, pokoknya itu orang bisa berpeluang megang. Itu wajib tuh, hand sanitizer-nya, sabunnya harus full, tidak boleh kurang sama sekali. Dan kalau bisa, ya maaf, setiap periodik harus disemprot tuh Mas. Setiap periodik. Disinfektan, bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali wajib tuh WC umum, toilet umum. Karena itu potensial betul Pak Budi, transmisi terjadi pasti, bukan mungkin, pasti. Kalau mungkin kan probably, kalau ini pasti itu pasti. Jadi kalau ada orang yang terkonfirmasi positif, dia pakai WC itu, maaf kemungkinan, maaf saya masuk, Mas Budi masuk, teman-teman masuk, itu di antara 4 itu berpotensial tertular. Pasti. Jadi pasti statusnya nih Mas. Karena secara medis seperti itu. Tapi kalau dia pakai masker, cuci tangan, habis megang nih Mas, apapun yang ada di dalam suhu, dia cuci tangan pakai bersih, pakai sabun, cuci tangan dengan 6 langkah Mas, 7 langkah sampai suci itu. Iya, jadi cuci tangannya bukan asal cuci tangan aja, yang pola cuci tangan sampai bersih tadi, yang protokol WHO lah, itu insya Allah terproteksi. Begitu keluar, wudhu dia di tempat musola, terproteksi lagi. Begitu wudhu, dia sholat, doa lagi, wah sudah lengkap. Luar biasa. Pangkat 3 sudah, 1 pangkat 3. Oke, siap. Keren. Ya, mungkin cukup jelas lah untuk mengenai regulasi rencana Dinkes ke depan. Iya. Dan cukup lama Pak. Iya, lama. Jadi sampai Desember ini kita testing massal, tracing massal, isolating, treatment terus. Waduh, luar biasa itu, ini. The main strateginya, strategi utama itu. Ini tenaga medis benar-benar garda terdepan Pak. Ya betul, kalau istilah kami garda terdepan itu tenaga medis sama masyarakat yang di lapangan, garda terakhir rumah sakit itu. Rumah sakit. Tapi seringkali keliru, ngiranya garda terakhir rumah sakit, garda terdepan rumah sakit bukan. Garda terdepan itu masyarakat, RT RW dengan puskesmas, surveillance pertama nih Mas. Yang kontak pertama, begitu dirujuk ke rumah sakit itu garda terakhir. Kalau garda terakhirnya banyak yang tumbang seperti di Jawa Timur, sudah. Agak berat. Itu saya ngelihat ada Jawa Timur cukup tinggi sekali. 98 ya, ngeri banget. Yang sudah meninggal dokter 18. Jawa Timur Mas. Tapi Cirebon aman ya Pak? Cirebon alhamdulillah aman. Mudah-mudahan Mas ya berkah Allah aman terus. Tapi saya juga taruh tadi di kepala saya tuh new danger. Jadi bukan new normal atau apalagi new normal yang orang awam ya. Aslinya itu new norm, norma baru. Bukan normal, norma. New norm. Untuk saya pribadi new danger. Itu dia Mas Budi. Oke. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Sukses waktunya untuk semuanya. Dan di sela kesibukan masih bisa mampir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, dilindungi, sehingga semuanya lah di Vetek ini juga tidak ada yang terkontaminasi. Semua sehat dan warga kota juga sehat semua, warga Indonesia sehat semua lah insya Allah. Amin. Siap. Jiro Lupat, ngopi pasti, Fatek Podcast.